Shalom, selamat datang di GBI Pondok Gede Plaza untuk jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita, khususnya waktu kita untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara tetap dapat terhubung dengan kami GBI Pondok Gede Plaza dengan 5 akun media sosial yang ada, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan website, serta hotline di 0878 7259 1817. Dan untuk informasi permohonan doa, dapat mengunjungi doa.gbipogeplaza.org dan dapat mengikuti instruksi yang ada di situ untuk mengajukan permohonan doa. Dan untuk informasi persembahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan dapat transfer ke 2 nomor rekening ada, yaitu BCA dan CIMB Niaga yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Dan nomor rekening tersebut adalah rekening pembangunan umum, perpuluhan, dan umum. Atau dapat mengunjungi persembahan.gbipogeplaza.org untuk melihat nomor rekening ada. Dan di bulan September ini Bapak Ibu Saudara, kita masih di dalam rangka buah roh. Mari kita deklarasikan bersama-sama sekali lagi: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada di dalam hidupku. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah
dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Juga anak-anak sekolah minggu, shalom. Di rumah baik-baik, bersemangat terus untuk ikut ibadah online, ya. Terima kasih kepada Tuhan untuk berkat-Nya. Setiap hari kita masih terus diperpanjangkan Tuhan untuk menikmati hari-hari kita. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat-Mu terus berlimpah walaupun kami masih offline ataupun online, Tuhan tetap ada bersama kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom saudara. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan dan kita beribadah di hadapan Tuhan. Sebelum itu, mari kita membacakan DNA kita sebagai prajurit Tuhan. Dengan iman kita katakan 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan merindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap keresahan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang jalan dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang hebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan mengganggu. Engkau hanya menonton matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat penduduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan merumputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan merumputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku mengunyahkan dia, dan akan memperhati kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kita katakan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan.
Ku diberi kuasa. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan kami sorakan bagimu Tuhan. Dengan segenap Raja, lebih lagi katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat sorak dengan segenap Raja. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Dasar dari yang, bukti dari segala apapun Tuhan. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku untuk melakukan bersama Rohmu.
di dalam doa kita. Kami mau berdoa, kami mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan, dengarkan setiap doa kami. Kami mau naikkan dengan rasa syukur, dengan pujian kami, dengan sembah kami Tuhan. Kami bersatu hati ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Vaniko, buat wakil-wakil yang ada Tuhan, buat keluarga besarnya. Berikan kesatuan hati, pengurapan daripada-Mu Tuhan, kuasa hikmat kewahyuan yang lebih lagi turun Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Karayon 5 Tuhan Pasien, wakil-wakil rayon yang ada Tuhan, gembala di tempat ini Ibu Rahel Tuhan, gembala ranting Pak Jo, Pak Silas, para wakil gembala yang ada, para kabit, pekerja-pekerja, para gembalaku Tuhan. Urapi Tuhan dengan kesatuan daripada-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan urapan Roh Kudus yang lebih lagi Tuhan. Berkati keluarga demi keluarganya ya Bapa. Perlindungan yang sempurna turun atas setiap mereka Tuhan. Ya Bapa, kami bersatu hati berdoa Tuhan buat damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, Indonesia bagimu. Biar Tuhan Indonesia dimenangkan bagimu Tuhan. Biar Indonesia terus Tuhan ada di dalam mata-Mu Tuhan. Biar Tuhan Indonesia tadi terus Tuhan di dalam hati-Mu Tuhan. Berkati Indonesia, damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Berkati dan memimpin dari pusat sampai daerah. Berkati Tuhan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri yang ada, para legislatif yang ada duduk di dalam pemerintahan Tuhan. Departemen-departemen yang ada Tuhan dalam pemerintahan, Bapak yudikatif, legislatif, eksekutif Tuhan. Berkati pemerintahan, aparatur yang ada, aparatur keamanan Tuhan. Berkati dari pusat sampai daerah. Biar Indonesia Tuhan terus ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada terus Tuhan di dalam hati-Mu ya Bapa. Kami bersatu hati juga Tuhan berdoa Tuhan buat GBI, buat Church of God, buat Oral University, buat World Evangelical Alliance Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, urapi dalam Pentakosta yang ketiga. Biar kami Tuhan menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Berkati umat-Mu Tuhan. Ayo umat Tuhan berdoa bagi Tuhan. Berdoa, naikkan doa-Mu buat Tuhan. Apapun pergumulan-Mu, ayo berkatakan sama Tuhan sekarang. Berkati umat-Mu yang bekerja Tuhan. Berkati umat-Mu yang bersekolah, berkuliah. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Di bulan September ini adalah bulan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di bulan September ini adalah bulan di mana kami mengaplikasikan buah Roh Tuhan. Bapak turunlah Tuhan, kasih sukacita damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempunyai penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan umat-Mu Tuhan terus berbuah semakin lebat ya Bapa. Biar Kau memberkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kembali kami ingin datang hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami katakan Tuhan Yesus, Kau pencipta hidupku, Kau melihara jiwaku.
layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih serta-Mu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, Kau memelihara hidup kami Tuhan. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setia-Mu Bapa. Kau layak terima segala, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pada saat sama kita sembah Tuhan, oh Yesus, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Yesus, kami sembah, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Bapa. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala Kaulah kuduslah nama-Mu.
pujian bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamalah. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, kekal selamanya. Bagi Dia selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom kepada umat Tuhan yang disayang sama Tuhan yang ada di GBI Pondok Gede Plaza. Apa kabar? Aduh. Terima kasih untuk kesempatan saya boleh sharing pada ibadah minggu ini. Terima kasih. Saya terus terang sudah lama rasanya nggak ke sana dan cukup kangen juga ketemu beberapa rekan di sana. Puji Tuhan. Untuk Ibu Gembala dan semua jajaran kepemimpinan, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Mungkin hari ini kita masih terbatas, terutama semenjak COVID, itu juga yang membuat kita mungkin lama nggak bisa saling bertemu. Mungkin ada yang setahun lebih kali. Ya, setahun. Nah, tentu kita sebagai gereja Tuhan punya tanggung jawab untuk ikut serta dalam apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, di tengah berkehidupan. Ya, sampai hari ini gereja kami pun di GB Home Church masih juga offline karena kami nyewa tempat di sebuah perkantoran besar dan kami berharap keberadaan kami bukan malah menjadi batu sandungan untuk orang, misalnya ada yang tertular melalui perkumpulan yang besar di tengah ibadah minggu gitu, akhirnya jadi kantornya jadi bermasalah gara-gara keberadaan kami. Nah, untuk itu sebagai gereja yang ada di tengah masyarakat, saya percaya kita juga punya tanggung jawab untuk jadi berkat dan ibadah minggu sih berhenti sementara, tetapi gereja mah nggak pernah berhenti. Gereja itu saudara, gereja itu saya. Jadi kita terus bergereja, kita terus harus menghidupi value Tuhan. Memang ibadah minggunya berhenti sementara, tetapi gerejanya mah nggak pernah tutup, gerejanya terus berjalan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk sedikit membahas dengan tema kelemah lembutan. Untuk itu, sebelum kita masuk pada pembacaan firman, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kami sehari lagi untuk kami boleh melayani Tuhan di tengah ibadah-Mu. Tetapi kami mengerti ibadah kami yang sejati bukan sekedar kami nyanyi, sekedar kami ada minggu ke gereja, tetapi ibadah kami yang sejati adalah menjadi serupa dan segambar dengan Engkau, Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi rahmat dan berkat Tuhan. Rencana-Mu nyata dalam kami. Terima kasih buat hari ini. Sekali lagi, Engkau yang sudah memberkati kami, pimpin kami Tuhan, hati kami buka untuk Tuhan. Hanya di dalam
nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini saya ambil dari Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang bukan saja mendengar, tapi juga melakukannya. Amin. Nah, saudara, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan membahas terutama di kata lemah lembut. Ya, lemah lembut. Dari pembacaan Alkitab tadi, ayat-ayat Alkitab tadi, saya mau membagi sharing saya menjadi dua bagian yang besar. Yang pertama adalah keputusan. Ya, keputusan. Nah, jadi kalau saya membandingkan arti dari pengertian dari kata lemah lembut, yang pertama menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lemah lembut itu berarti baik hati. Wah, ya. Baik hati, tidak pemarah dan peramah. Lagi ya. Baik hati, tidak pemarah dan peramah. Itu menurut KBBI. Nah, kalau kita lihat pengertian dalam bahasa asli penulisan Alkitab untuk Perjanjian Baru, yaitu Yunani, kata lemah lembut di situ diambil dengan kata prautes, ya, tase, prautes, ya. Artinya dalam bahasa Inggris pakai kata ini, saudara, mildness of disposition, atau watak yang lembut. Pengertian lain adalah gentleness of spirit, roh yang lembut. Ya. Yang lain adalah meekness. Nah, ini menarik karena meekness salah satu kata pengertian kata meekness adalah ini, penurut dan obedience. Wah, apa? Penurut dan taat orangnya. Menarik ya, menarik ya. Nah, yang waktu saya coba baca watak, saya coba cari juga pengertian kata watak itu di Kamus Indonesia juga, KBBI. Ternyata arti kata watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Lagi ya, saudara, watak adalah sikap batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Haleluya. Nah, ini membuat saya jadi merenung ya, dan membuat, ayat-ayat ini membuat kita makin ngerti sebenarnya mengapa kelemah lembutan, kalau kita bandingkan dengan Galatia 5, saudara, kelemah lembutan menjadi salah satu dari buah roh. Ya, lagi ya, kelemah lembutan menjadi satu dari buah roh. Ya, bukan karunia roh, tapi buah roh. Saya bacakan sedikit Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dia, kelemah lembutan, lemah lembut, masuk di dalam buah roh. Kalau kita bandingkan ayat yang lain juga, Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka memiliki bumi. Saya tuh dulu mikirnya, kenapa lemah lembut justru... Jadi kayaknya gini, di dalam pikiran saya, lemah lembut itu artinya mauan. Artinya gampang gampang dipengaruhi. Ya. Kurang tegas, kurang kuat malah. Tetapi yang mengherankan, ayat tadi bilang bahwa orang yang lemah lembut justru yang memiliki bumi.
Wow. King James terjemahan ayat Matius 5 ayat 5 tadi, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Dia akan memiliki bumi, mewarisi bumi. Wow. Nah, ini memperlengkapi pengertian saya dan kita semua. Dan kalau kita memperhatikan, saudara, mungkin ada pengertian kita tentang lemah lembut yang agak nggak pas dengan firman Tuhan, ya. Karena kelemah lembutan ternyata adalah sebuah sikap yang lahir dari sebuah keputusan. Kenapa saya bilang keputusan? Karena gini loh, di lemah lembut nggak otomatis hadir dalam kita. Kita semua dilahirkan punya hati, punya pusat kehendak dan keinginan kita, hati itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam perjalanan hidup, kita akan melihat bahwa cara kita mengisi hati, cara kita memperlakukan hati kita, cara kita pengalaman dengan hati kita, itu beda-beda, ya kan saudara? Beda-beda. Dan yang membedakannya dipengaruhi oleh keputusan kita. Keputusan. Mungkin kita punya sifat yang berbeda-beda mungkin. Ada orang yang dari lahir, kalau saudara ikut foto karakter tuh ada DISC, manusia itu ada karakter khususnya ya, ada dominan, ya. Ada yang intim, orangnya wah suka ngobrol, ada yang dominan gitu. Ada yang mungkin nggak terlalu ngobrol, ya. Kita melihat pemimpin rata-rata orangnya dominan, ya, memimpin. Ya. Kita bisa punya karakter dasar yang beda-beda. Tetapi ayat tadi tidak berbicara tentang karakter dasar yang kita miliki. Bahkan ayat tadi meneguhkan kita bahwa gini loh, setiap karakter tadi sebenarnya bisa mempunyai kelemah lembutan. Kelemah lembutan tidak monopoli orang tertentu dengan karakter tertentu. Kelemah lembutan bisa dimiliki segenap orang. Setiap orang bisa memiliki kelemah lembutan. Tapi semuanya dipengaruhi oleh keputusan kita. Keputusan. Keputusan. Ya. Pak, keputusannya seperti apa, Pak? Nah, ini dia. Keputusan seperti apa ya? Kalau kita membandingkan tadi dengan ayat yang kita baca ya. Tadi itu Efesus 4. Saya bacakan untuk saudara ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Jadi, Paulus waktu nulis surat Efesus, ada 4 surat di Perjanjian Baru yang ditulis Paulus di penjara. Ya, waktu nulis Efesus, salah satunya, dia sedang di penjara. Ya, dia sedang nggak bisa keluar. Tetapi dia tetap mengerjakan pelayanan. Dia tetap mengerjakan panggilan. Ini juga membuat kita belajar untuk setiap kita nih, ya, saudara yang kelompok kecil itu cool ya, jangan malas ya saudara, tetap ikut ya, walaupun terbatas. Belajar dari Paulus. Mungkin metodenya beda. Paulus menggembalakan biasanya ngajar di kelas. Hari itu karena di penjara dia tulis surat ya, yang dengerin juga merasa menerima Paulus seperti menerima pengajaran. Sama mungkin hari ini kita pakai Zoom meeting, mungkin pakai metode video call. Jadikan itu bagian dari hal yang biasa, hal yang normal, ya. Yang penting kita mengerjakan panggilan. Tapi saya balik ke apa yang kita mau bahas. Aku, orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu, semua orang-orang yang telah dipanggil, apa saudara? Berpadanan. Nah, lagi nih. Berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, kalau pertanyaan kita tadi ya, keputusannya seperti apa ya? Seperti apa? Keputusannya adalah ini. Kita memutuskan supaya hidup kita, orang percaya yang sudah dipanggil ini, memutuskan untuk berpadanan, berpadanan dengan panggilan. Yang mau katakan amin. Belum kedengaran. Sekali lagi katakan amin. Haleluya.
Artinya gini loh, kita meletakkan diri kita selalu diselaraskan. Jadi panggilan adalah pembanding hidup kita. Diselaraskan dengan panggilan. Kalau kita lihat contoh Musa ya saudara. Ya, Musa itu di Bilangan 12 ayat 3. Saya bacakan untuk saudara. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang lembut hatinya. Wih, Musa. Lebih daripada manusia. Lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Itu ayatnya loh yang ngomong. Alkitab yang bicara itu. Sertifikatnya keluar dari Alkitab tuh. Dia lembut hatinya. Lebih dari semua manusia yang ada di muka bumi. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Tapi waktu saya renungi ayat ini, saya agak... karena tadi pengertian saya tentang lemah lembut beda. Saya ngelihat Musa yang... Bayangin mimpin hampir 2 juta orang, 2 juta lebih mungkin. Mimpin orang Israel, itu perlu ketegasan. Nah, di pikiran saya itu kontras. Saya bilang kok lemah lembut, orangnya keras kok, orangnya tegas kok. Ada yang memberontak sama dia, Tuhan langsung hukum di depan dia. Ini orang tegas. Kalau marah sama orang Israel, wah, kok bisa dibilang lemah lembut ya? Nah, ternyata definisi lemah lembut saya salah Karena ternyata lemah lembut di Alkitab adalah definisi-definisi yang tadi saudara dengar. Ya. Kenapa Musa dibilang lemah lembut? Nah, ini kalau kita bandingin ya, saudara. Musa ini orangnya sebenarnya nggak mau pelayanan, saudara. Musa ini orangnya, apa ya? Orangnya acuh tak acuh. Bahkan sama panggilan. Bahkan kalau mungkin orangnya minder, takut gitu ya. Kalau saudara lihat belajar di Keluaran 4 ayat 13 dan 14, saya baca untuk saudara ya, Keluaran 4 ayat 13 sampai 14. Tetapi Musa berkata, ini Musa yang ngomong, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang patut kau utus. Ini waktu Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini jawab Musa loh. Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang patut kau utus. Ayat 14 gitu. Bilang, nih Tuhan nih. Ini Alkitab catat. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Tuhan tuh sampai marah nih sama Musa. Udah diomongin, udah dikasih tanda. Ayat ini keluar. Bahkan setelah Tuhan, itu loh, ngasih. Kalau saudara ingat ceritanya, Tuhan suruh Musa lemparkan tongkat jadi ular, dipegang, balik tongkat. Tangan dimasukin kantong, keluar kusta. Masukin lagi, sembuh. Mujizat Tuhan tunjukkan sebagai tanda untuk Musa. Saudara, banyak kan dari kita gitu? Nggak banyak lah, mungkin ada. Saya juga pernah mengalami. Kadang-kadang tandanya udah jelas, tapi ragunya masih. Aduh, bertobat ya kita ya. Nah saudara, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia bersuka cita dalam hatinya. Habis itu, saudara akan baca betapa Musa mengikuti apa yang Tuhan mau. Ini yang saya catat dari Musa. Kenapa Musa dikatakan lemah lembut, Bapak Ibu Saudara? Karena Musa mengarahkan hidup dan hatinya berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Berpadanan terhadap panggilan. Berpadanan terhadap rencana Tuhan. Itu Musa. Makanya dia dibilang lemah lembut. Ya, lemah lembut. Dia mungkin nggak suka pelayanan, tapi karena Tuhan yang panggil, dia melayani. Mungkin dia takut berhadapan dengan Firaun, tapi karena Tuhan yang panggil, dia mau. Itu lemah lembut. Ya saudara, dalam pemuritan kami, pertanyaan seperti sulit mengampuni, itu sering datang loh saudara. Iya, Pak, aku sulit Pak mengampuni itu. Sulit. Bahkan kadang-kadang lebih gampang melupakan, Pak. Wah. Melupakan dibanding mengampuni, Pak. Wah. Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu hari ini yang masih sulit mengampuni,
Dengar ya, memang sulit. Musa itu ngikuti, kadang-kadang sulit. Tapi mari putuskan untuk berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Setiap kali bencinya datang, setiap kali sakitnya datang, ampuni. Ya. Pengampunan terus setiap kali dia datang, ampuni, lepaskan pengampunan. Ya, butuh waktu, Pak. Iya, memang butuh waktu. Mungkin nggak sebentar. Ada orang yang bisa sebentar, tapi ada yang nggak sebentar. Lepaskan pengampunan. Amin. Dan Tuhan yang akan memampukan. Seperti Musa. Tuhan yang mampukan dia. Ada juga orang yang cepat kehilangan kendali emosi. Wah, Pak, saya Pak dari sananya Pak. Udah kayak gini Pak. Marah saya. Saudara, ya. Kita orang Kristen yang menyembah Tuhan. Amin. Namanya menyembah, kita itu merendahkan hati, merendahkan diri kepada kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita kehilangan kendali karena emosi, berarti emosi yang menguasai kita. Amin ya. Harusnya kan Tuhan yang menguasai kita ya. Harusnya Tuhan yang kita menyelaraskan diri sama apa yang Tuhan mau. Amin. Dari mana kita berpikir bahwa saya itu dari dulu udah gini? Saudara, itu pun falsafah-falsafah yang tidak selaras dengan Alkitab. Memang kita kayak gitu dulu. Tapi untuk ke depan, saya mampu menyelaraskan diri sama apa yang Tuhan mau. Kita bisa. Wong, Roh Kudus kan yang di dalam kita. Amin ya. Bapak, Ibu, suami istri, mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, tentu ada konflik, ada masalah. Tapi mari kita saling masing-masing berpadanan kepada panggilan Tuhan. Mungkin anak-anak ya merasa nggak cocok. Ini Pak orang tuaku ini, penilaiannya apa? Hei, mari hormati orang tua karena itu yang Tuhan mau untuk kita buat. Waktu kita memulainya dengan apa yang Tuhan mau, maka langkah-langkah berikutnya menjadi langkah-langkah yang dituntun oleh Tuhan. Kita akan berjalan dalam mujizat lepas mujizat. Kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan kepada Musa, itu dahsyat. Dia berjalan dari satu mujizat ke mujizat yang lain. Semua karena dimulai oleh kelemah lembutan. Hati yang mau turut, memutuskan untuk, ya Tuhan, ya Tuhan. Itu lemah lembut, saudara. Itu bagian pertama. Ya. Bagian pertama tadi, keputusan kita. Bagian kedua dan yang terakhir adalah teladan Kristus. Saya bacakan ayat dari Filipi. Filipi ini adalah juga salah satu surat yang ditulis Paulus dari penjara. Luar biasa ya saudara ya. Ini orang, saya banyak belajar. Kita semua banyak belajar dari apa yang Paulus kerjakan dan ditulis di Alkitab. Nah, Filipi 2, saya baca ayat 5 sampai seterusnya. Oke, Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama nih, menaruh pikiran dan perasaan kita sendiri. Amin? Enggak. Ayatnya bilang, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi, perasaan dan pikirannya Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Dia, bayangin ya, tadi ayat 6 tadi bilang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah untuk jadi milik yang dipertahankan. Tapi mengosongkan diri, ngambil rupa hamba sama dengan manusia. Ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, lebih rendah lagi. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Wah, ini teladan Kristus, saudara. Ya, dulu saya kira lemah lembut itu lemah, nggak punya tenaga. Hari ini saya melihat justru lemah lembut ini seperti dulu ada yang menggambarkan seperti apa? Kuda pacuan, stallion ya, kuda pacuan besar hitam ya. Tetapi justru dia dengan jokinya hari itu lari santai ya gitu ya. Dia punya semua kemampuannya, tetapi dia memilih untuk mentaati jokinya. Waduh. Ya. Tuhan Yesus Allah memutuskan untuk jadi manusia dan bahkan mati. Dia mengikuti kehendak Bapanya. Dia punya kealahannya, keilahiannya, tetapi dia memutuskan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Itu lemah lembut, saudara. Itu lemah lembut. Ya. Harusnya dia raja kok. Tapi dia memilih jadi hamba, bahkan mati. Untuk saudara, untuk saya. Itu lemah lembut. Amin. Ya. Hati yang mau mengikuti rencana Tuhan. Ya. Ada orang datang ada orang datang lah ngomong sama saya dan tanya, Pak, tentang doa nih, tentang doa. Pak, gimana ya kalau kita doa, tapi doa kita tuh belum dijawab-jawab. Bagaimana supaya doa saya dijawab ya? Oh, saya kaget. Saya bukan kaget, tapi saya mengerti gini loh, saudara. Banyak orang doa itu justru memang untuk dirinya. Dia doa supaya apa yang dia inginkan terjadi. Ya. Tapi tahukah saudara, doa sebenarnya bukan melulu supaya apa yang kita mau terjadi. Justru kita doa supaya apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Aduh, yang Tuhan mau. Mungkin yang Tuhan mau itu keras, yang Tuhan mau itu kita nggak suka. Doa yang mirip Tuhan naikkan di Taman Getsemani. Ya kan, saudara? Tapi dia bilang, Tuhan, aku tuh maunya nggak. Ya. Tapi dia bilang, kehendak-Mu yang jadi. Aku maunya nggak gini. Kalau boleh. Tapi Tuhan bilang, enggak. Dan Tuhan bilang, kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku. Itu lemah lembut. Penurut, taat. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini menutup firman Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, bahwa kasih Tuhan sudah meneladaninya buat kita. Bahkan Tuhan sudah menanggung semua sakit kita. Buat saudara yang mungkin sedang sakit hati, Tuhan Yesus pernah sakit hati. Dan dia sakit hati, dia di dalam masa itu dia menanggung sakit hatimu. Engkau susah mengampuni. Dengar ya, Tuhan Yesus ngajarin untuk kita. Di masa-masa yang sulit mengampuni, dia mengampuni. Bahkan di kayu salib dia bilang, mereka nggak ngerti Tuhan, ampuni mereka. Mereka nggak ngerti apa yang mereka buat. Wow! Itu lemah lembut, saudara. Dia sudah memulainya buat kita. Dan hari ini, Pak, itu kan Tuhan Yesus susah, Pak. Makanya Tuhan Yesus naik ke surga, supaya rohnya tercurah atas kita. Dan Roh Kudus memampukan kita. Rohnya nggak di luar, dia tinggal di dalam kita, saudara. Di dalam Bapak, Ibu, Saudara, memampukan kita mengerjakan
panggilan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya tinggalkan 2 pesan Tuhan yang sederhana ini, bahwa Dia supaya kita menjaga setiap keputusan kita untuk sepadan dengan panggilan Tuhan. Dan bahkan Tuhan sendiri yang sudah meneladaninya buat kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, di tengah minggu ini. Kami berdoa supaya rencana-Mu nyata dalam setiap panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami di masa-masa ini boleh makin sepadan dengan kehendak-Mu, Tuhan. Sepadan dengan panggilan-Mu. Pimpin kami. Aku berdoa, Tuhan, untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sedang beribadah bersama-sama. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kami masuk kepada dimensi yang baru. Dimensi ketaatan. Dimensi yang menyelaraskan hidup kami kepada firman Tuhan lebih lagi. Untuk setiap kami yang mungkin dalam kesulitan, dari masa-masa sukar sedang terjadi dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di masa-masa sukar sekalipun, kami boleh mengejar kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan keluarga lepas keluarga, berkati Bapak, Ibu, anak-anak, kami semua, berkati gereja-Mu di GBI Pondok Gede Plaza. Berkati Tuhan, lindungi, sertai Tuhan. Biar kami boleh makin sepadan dengan panggilan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini, dan bawalah pulang berkat itu untuk keluarga, sanak saudara kita masing-masing, yaitu berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus, dan selalu kita intim bersamanya, itu yang menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap setia kepadanya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.